Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dika Wahyu Wicaksono dengan NPM 2310404 6B kelas 6B nomor PJB. Nah, di sini di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari pengujian saya pada aplikasi website SIM SCH, yaitu Sistem Informasi Manajemen Sekolah yang berbasis aplikasi web, yaitu aplikasi berbasis web, yang mana SIMSCH ini adalah sistem informasi manajemen sekolah yang dirancang untuk pengelolaan administrasi sekolah secara terintegrasi, yang dirancang untuk mendukung aktivitas akademik maupun pengelolaan administrasi sekolah. Yang mana di dalamnya ada fitur-fitur, yaitu untuk pengelolaan data administrasi, pengelolaan data sekolah, data guru, data siswa, dan lain-lain. Nah, pada website SIMSCH ini, saya mengujikan dengan metode black box testing. Apa itu black box testing? Yaitu metode pengujian yang hanya berfokus pada fungsionalitas aplikasinya, yaitu input dan outputnya, tanpa melihat kode program di dalamnya. Kenapa kita menggunakan metode black box testing ini? Nah, yang pertama adalah untuk sudut pandang pengguna, bagaimana aplikasi ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dan juga untuk kenyamanan pengguna. Dan juga yang kedua adalah dari sisi praktis dan keefisiensi aplikasinya. Dan yang ketiga adalah dari validasi masukannya. Oke, langsung saja kita lihat hasil pengujian yang sudah saya lakukan. Dan kemudian kita langsung demokan apakah berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Baik, langsung saja. Oke, pada pengujian sebelumnya, pada masing-masing form itu ada beberapa skenario, ada 5 skenario. Antara lain adalah input data yang valid, input data yang tidak valid, juga field yang dikosongkan, juga format data yang salah, juga pengujian data yang tidak sesuai aturan validasi. Dan kemudian hasilnya berupa sistem berhasil atau gagal. Oke, pada form pertama yaitu form registrasi, pada skenario pertama adalah seluruh data diisi dengan benar. Kita masukkan data semuanya, kemudian hasil yang diharapkan adalah sistem berhasil menyimpan data dan menampilkan pesan registrasi berhasil. Dan hasil aktual adalah registrasi berhasil dan statusnya berhasil. Oke, kita langsung saja demokan pada aplikasi SIMSCH ini. Oke, kita masukkan nama, karena sebelumnya kita sudah pernah bikin. Kita klik pilihannya saja. Email, kita masukkan smk.harapan.com. Oke. Website, and Desa Telaga, Kecamatan Hari, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Kita tingkat sekolah, kita ambil SMA. Nah, untuk form registrasi akun, kita masukkan SMK hanya 3 kali. Oke. Passwordnya admin 123. Oke, kita coba, karena kita cek data sudah lengkap. Oke, kita coba simpan apakah berhasil. Oke, berhasil menyimpan data sekolah. Silakan login dengan akun yang baru dibuat. Oke, kita lanjut ke skenario kedua adalah email tidak valid. Nah, data masukannya adalah admin.smk.com. Data ini diharapkan sistem menolak data karena format tidak valid. Dan hasil aktual muncul validasi email dan ini berhasil. Kita cek. Kita sign up keluar dulu. SMK. Seperti kita isi sebelumnya. Oke. Emailnya tadi tanpa .com ya. Langsung .com. Oke, SMK. Dari smk.com.
Set, SPN, NIS, kelurahan, kecamatan, kota, tingkat SMA, oke, admin, loginnya, titik ya, ini titik SMKHB karena biar tidak sama. Password admin 123. Oke, kita coba simpan dan muncul untuk mengisi email dengan benar. Oke, berarti ini form yang mana? Form skenario kedua ini berhasil. Kemudian kita lanjut ke skenario selanjutnya yaitu field wajib dikosongkan. Field wajib dikosongkan. Data masuknya adalah nama sekolah kosong. Hasil yang diharapkan sistem menampilkan pesan bahwa field wajib diisi. Data aktual, validasi muncul, kemudian berhasil. Kita coba, ini kita benerin dulu. SMK, oke. Kita push ini, kita coba. Oke, muncul nama sekolah harus diisi. Berarti skenario ketiga berhasil. Oke, kita lanjut ke registrasi sekolah ke skenario selanjutnya yaitu nomor HP mengandung huruf. Oke, ini kita coba. Ini di sini sistem yang diharapkan sistem tetap menerima input dan melanjutkan proses ini kebalik. Sistem tetap menerima input. Sistem tidak menerima output. Sistem tidak menerima input dan tidak melanjutkan. Oke. Sistem tidak menerima input dan tidak melanjutkan proses registrasi. Data aktualnya validasi muncul. Ini kebalik ya. Kebalik. Ups. Oke, yang tadi. Oke, harusnya validasi muncul. Oke. Sama. Ya, skenario keempat adalah nomor HP mengandung huruf dan hasil yang diharapkan validasi muncul, namun aktualnya sistem tetap menerima input dan melanjutkan proses registrasi. Oke, kita cek. Dicampur HP-nya dengan huruf. Oke, kita langsung coba simpan dan berhasil menyimpan data sekolah. Berarti skenario keempat gagal. Lanjut skenario kelima, itu email sudah terdaftar. Oke, kita coba. Ini totalnya harusnya
Hasil diharapkan sistem menolak, ini sistem tetap menerima. Oke, kita keluar dulu. Oke, SMK, Perum, Krepos, tadi sudah terdaftar ya otomatis. Kemudian kita coba dengan data yang sama. SMK dengan email yang sama yang tadi. Oke, kita masukkan website SPN-nya, kita samakan. Oke. Masukkan SMA. Kita ubah adminnya. Admin 123. Oke, kita menggunakan email sama seperti sebelumnya yang kita daftarkan. Kita simpan. Berhasil menyimpan data sekolah. Silakan login dan akun yang dibuat. Berarti sistem gagal. Oke, ini data screenshot hasil pengujian sebelumnya. Yang kedua ini yang ketiga, ini yang keempat, yang kelima. Oke, kita lanjut ke form selanjutnya yaitu form login. Login, yang pertama adalah skenario username dan password benar. Oke, kita masukkan username dan password valid, berhasil masuk ke dashboard, hasil aktual berhasil masuk ke dashboard, status berhasil. Kita coba login ke admin SMK KB, admin 123, kita sign. Oke, berhasil. Oke, skenario kedua adalah password salah. Data masukkan username benar, password salah. Hasilnya diharapkan muncul pesan login gagal. Aktualnya muncul pesan login gagal dan status berhasil. Kita coba, kita logout dulu. Oke, username benar ya, dan passwordnya kita salahkan. Kita balik aja. Oke, muncul gagal login, berarti skenario yang kedua berhasil. Oke, benar. Dan skenario yang ketiga yaitu username salah. Kita masukkan username salah, password benar. Muncul pesan login gagal. Kemudian aktualnya muncul pesan login gagal dan status berhasil. Username salah, password benar. Oke. Oke. Passwordnya benar ya. Admin 123. Kita coba sign in dan gagal. Oke, berarti skenario ke 3 berhasil. Kemudian field kosong. Data masukkan username dan password kosong. Dan muncul hasil yang diharapkan validasi file wajib diisi. Aktualnya validasi muncul dan ini berhasil. Oke, coba kosongkan aja, kita in langsung. Nah, muncul validasi untuk mengisi file. Oke, berarti skenario yang keempat berhasil. Skenario yang terakhir yang kelima adalah SQL injection. Nah, ini SQL injection data masukannya adalah OR dan 1, true. Nah, ini kondisi SQL yang selalu bernilai benar untuk menguji apakah sistem ini rentan terhadap SQL injection. Kita coba. Nah, ini hasil yang diharapkan adalah ditolak. Nah, ini aktualnya login ditolak dan ini berhasil. Kita coba. Oke. Oke. Kita sign in. Dan gagal login. Ditolak ya. Berarti skenario yang kelima ini berhasil. Oke. Baik, kita lanjut ke form guru. Nah, ini form guru ada 5 skenario juga. Ini skenario pertama adalah tambah guru valid. Kemudian masukkan data lengkap. Hasil diharapkan data tersimpan, hasil aktualnya data tersimpan dan statusnya berhasil.
Oke, kita langsung cek ke sini. Kita login dulu. Oke, kita masuk ke daftar guru ya, daftar guru. Mana ya? Nah, ini. Oke, kita masuk ke daftar guru. Oh, ini daftar guru. Kita masukkan tambah guru pegawai. Karena saya buat, kita hapus yang ini dulu. Mat Hidayat. Nah ya. Oke, yang ini. Mat ya, Mat Hidayat kita hapus. Kita tambah pegawai yang sudah ada sebelumnya. Sebelumnya. Itu belum. Oke, kemudian nama pegawainya Ahmad Hidayat. Gelarnya kita kasih di belakang aja. Tipnya ini, teleponnya ini, emailnya Ahmad Hidayat. Ahmad Hidayat. Alamat Jalan Merdeka. Gambarnya kita kosongin aja. Tip gaji pokok 3.500.000, golongan 3A. Kita ambil yang tanggal 13. Oke, kita coba simpan. Kita cek datanya sudah lengkap. Gelarnya ini tidak wajib, jadi kita kosongin, nggak apa-apa. Kita simpan. Oke, berhasil tambah. Berarti sudah muncul, berarti skenario pertama berhasil. Kita lanjut skenario kedua. Kita kosongkan namanya. Selain diharapkan validasi muncul dan ini berhasil. Oke, kita coba. Kita ubah yang ini. Kita coba kosongkan namanya. Oke, kita coba simpan. Muncul notifikasi please fill out this file. Harus diisi ya. Ini kita coba isi. Nah, baru berhasil. Oke. Berarti skenario yang kedua berhasil. Oke, coba yang ketiga, nip huruf. Nip huruf ini masukannya adalah ABC123. Nah, ini selain diharapkan ada validasi angka, aktualnya sesuai hasil, dan ini gagal. Kita coba edit yang ini. Coba kita ubah nip-nya. Jadi ABC123. Kita simpan. Apakah berhasil? Berhasil. Berarti skenario ketiga gagal. Karena harusnya nip itu angka semua. Kemudian skenario keempat adalah email salah. Masukkan adalah guru@gmail. Nah, ini validasi email. Muncul validasi email harusnya. Kemudian aktualnya adalah sesuai hasil dan ini gagal. Coba cek kita edit yang ini. Kita ubah emailnya jadi guru@gmail. Ini adalah email yang salah. Coba kita cek apakah bisa. Ternyata berhasil. Jadi berhasil ubah. Jadi ini validasi email harusnya muncul, ini jadi gagal. Dan skenario kelima adalah data duplikat NIP yang sama. Nah, ini harusnya ditolak. Aktualnya sesuai hasil, jadi statusnya gagal. Coba kita lihat, ini ada ujungnya ada 101, 103. Coba kita ubah
jadi yang sama, jadi 103. Oke, kita coba simpan. Emailnya kita benerin. Oke, ternyata berhasil terupdate. Jadi harusnya ditolak jadi berhasil. Nah, ini menjadi gagal. Yang harusnya ditolak dan tidak sesuai harapan, jadi ini gagal ya. Oke, form keempat yaitu form tambah siswa. Form tambah siswa, skenario pertama adalah input seluruh data dengan benar, kemudian data masukannya, semua field diisi valid, dan hasil diharapkan data siswa berhasil disimpan, hasil aktual data tersimpan, status berhasil. Oke. Oke, kita lanjut ke data siswa. Siswaan. Oke. Kita tunggu dulu buffering. Lama ya? Seperti jalannya hilang. Oke. Oke, database string invalid JSON. Oke. Jadi ini hilang nih. Ulang. Jadi kita lanjut ke data siswa. Siswaan. Oke, ini ada satu ya. Kita coba bikin satu lagi. NSN, kita coba random aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini balikannya 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Siswaan Andi aja, Siti ya. Farel. Nomor HP 087777 alamat Bandung. Tanggal lahir Cikarang, Banten ya, Bandung aja, Bandung. Tanggal lahir ini tahun 2011. Oke. Islam laki-laki, agama Islam, status keluarga anak kandung, anak ke 1 dari 2 saudara, tiri 0, SDN 1 Bandung, ayah Budi, nama ibu Siti, nomor 0, alamat orang tua Bandung, alamat wali 0, nomor orang tua 08, ini 0, dan ayah wira swasta. Pekerjaan ibu PNS ya, PNS. 0, tanggal terima tanggal hari ini aja. Tanggal 2 ya dong, 2 Juli. Kemudian statusnya kita ubah jadi aktif. Password Farel 2026 or 2026. Oke, sudah terisi. Kita masukkan foto. Kita coba simpan, datanya sudah terisi semua. Oke. Kita simpan. Berhasil.
Oke, berhasil simpan, jadi tambah satu lagi. Oke, berarti skenario pertama berhasil. Yang kedua, skenario NIS-nya dikosongkan. Sistem menampilkan validasi bahwa NIS wajib diisi. Nah, muncul validasi berhasil. Oke, kita coba. Coba kita ubah yang ini. Kita kosongkan. Coba kita tambah. Coba kita pakai yang ini aja. Kita hapus SN. Coba kita simpan. Muncul field harus diisi. Oke, berarti harus kita isi dulu. Kita coba save. Oke, berhasil. Berarti skenario yang kedua berhasil. Kemudian NSN berisi huruf. Nah, ini yang diharapkan sistem menolak karena NSN hanya boleh angka. Nah, ini data tersimpan aktualnya. Nah, ini akhirnya sistemnya gagal. Coba kita pakai yang ini. Kita ubah NSN-nya jadi tambah ya. 2, 3, 4, 5. Tambah 1 huruf. Coba kita simpan. Oke, ini berhasil datanya. Akhirnya sistemnya jadi gagal. Oke, berarti sekarang kita lanjut ke skenario keempat, yaitu password kosong. Sistem menampilkan yang diharapkan sistem menampilkan validasi password wajib diisi. Nah, ini aktualnya data tersimpan mengakibatkan statusnya gagal. Coba kita ubah pakai ini dulu. Kita bikin baru aja. Kita tambah siswa NSN 4531 NIS. Lanjut. Ini namanya Alden. Nomor HP ini Balikpapan. Tanggal lahir, tempat lahir Balikpapan aja. Tanggal lahir ini jadi 2015. Salah amat ya. Sian dong. Coba tahunnya di 2006. Oke. Laki, agama Islam, keluarga, anak kandung, anak kedua dari 5, saudara tiri, 3 jadi 0, angkat 0, STN 03 Bandung, nama ayah Fajri, nama ibu Enggar, nama wali kosong, nama orang tua sama Balikpapan, wali kosong, orang tua kosong, sekarang ayah PNS, ibu rumah tangga, ini kosong, tanggal terima tanggal 3, password, tadi passwordnya kosong ya, coba kita pakai kosong ini, gambar ini sama, apakah berhasil? Berhasil simpan, sehingga skenario yang
Skenario yang keempat gagal. Nah, ini. Oke, skenario yang kelima yaitu upload foto dengan PDF. Yang diharapkan sistem tidak membaca file karena format tidak didukung. Dan ini berhasil. Kita coba cek. Kita coba yang ini. Ini kita baru buat tadi. Coba kita ganti fotonya. Nah, ini langsung ke project folder UAS ya. Coba kita buka di lain. Sama di tempat UAS juga. Ini ada folder PDF berupa gambar. Yang ini. Berupa gambar seseorang. Nah, di folder yang sama, file PDF tidak muncul sehingga tidak bisa diupload. Dan skenario ini berhasil. Oke, lanjut. Form kelima yaitu edit siswa. Skenario pertama, ubah alamat siswa dengan alamat baru, kemudian data berhasil diperbarui, data tersimpan aktualnya, dan status berhasil. Oke, ini kita keluar dulu. Kita ubah yang ini ya. Ini aja. Yang ini. Kita ubah alamatnya jadi mana-mana. Pelihara ya, pelihara. Coba kita save. Oke, berhasil disimpan. Dan skenario ini berhasil. Dan lanjut ke skenario kedua. Mengubah nomor HP dengan 08 dicampur dengan huruf. Dan harapan sistem menolak input. Aktualnya data tersimpan akhirnya gagal. Coba kita ubah ini nomor teleponnya keduanya. Nomor teleponnya campur dengan huruf. Oke, coba kita simpan. Ya, berhasil simpan. Akhirnya skenario yang kedua ini gagal. Dan yang ketiga skenario mengubah tanggal lahir tidak valid. Harapannya sistem menampilkan validasi, aktualnya data tersimpan, akhirnya skenario gagal. Oke, coba kita ubah yang ini. Kita ganti tanggal lahirnya seperti ini. Formatnya seperti itu. Coba simpan. Sistem berhasil disimpan. Oke, berarti skenario yang ketiga ini gagal. Yang skenario keempat, mengubah nama menjadi kosong. Harapannya sistem menampilkan validasi wajib isi. Aktualnya validasi muncul dan ini berhasil. Kita coba. Ini kita hapus. Apa tadi? Nama kosongkan ya. Nama, oke. Namanya kita hilangkan. Kita simpan, apakah muncul? Oke, muncul validasinya. Berarti skenario yang keempat ini berhasil. Skenario kelima, mengubah pekerjaan ayah yang swasta jadi PNS. Nah, perumahan data, harapannya perumahan data berhasil disimpan, aktualnya data disimpan, dan ini berhasil. Oke, kita coba. Apa tadi yang diubah? Oke, ubah pekerjaannya. Jadi PNS. Coba PNS. Kita simpan. Oke, berhasil disimpan. Berarti skenario ini berhasil. Oke, lanjut ke form ke-6, yaitu form hapus siswa. Form hapus siswa. Yang pertama, skenario menghapus satu data siswa. Coba kita hapus satu data siswa. Kemudian hasil yang diharapkan, data siswa berhasil dihapus. Data aktualnya data terhapus dan skenario ini berhasil. Oke, kita lanjut. Kita hapus yang ini ya. Kita coba hapus.
Muncul tombol hapus, oke kita hapus. Dan ini berhasil. Kemudian skenario yang kedua itu membatalkan penghapusan. Harapannya data siswa tetap ada dan data aktualnya tersimpan dan ini berhasil. Kita coba, kita pilih fotonya, dan kita klik hapus dan kita cancel dan datanya masih ada. Jadi skenario yang kedua berhasil. Yang ketiga, menghapus tanpa memilih data. Harapannya tombol hapus tidak tampil sebelum memilih data terlebih dahulu. Aktualnya sesuaikan hasil dan ini berhasil. Nah, tanpa kita pilih, coba kita percentangnya. Nah, tombol hapus ini tidak ada. Jadi skenario yang ketiga ini berhasil. Yang keempat, menghapus data yang sudah tidak ada. Oke. Siapa yang kita hapus tadi ya? Siti ya. Coba kita cari yang itu. Siti yang kita hapus sebelumnya. Tidak ada, jadi berhasil skenario tadi. Skenario keempat berhasil. Lanjut skenario yang kelima, yaitu menghapus beberapa data sekaligus. Seluruh data yang dipilih berhasil dihapus dan aktualnya data tersimpan dan ini berhasil. Oke, kita cek tadi. Oke, ini. Oke, kita pilih semua beberapa dan kita hapus. Ya, tinggal klik OK saja, itu langsung terhapus. Itu yang tadi. Karena kita masih menggunakan data ini, jadi jangan dihapus dulu. Kita lanjut ke form selanjutnya. Oke, berhasil ya tadi ya. Yang ketujuh adalah form pencarian. Yang pertama adalah data tersedia. Yang ini adalah masukkan nama siswa, data hasilnya apa, data ditemukan. Aktualnya berhasil tampil, dan ini berhasil. Oke, coba kita ke pencarian di beranda dulu. Tadi siswa ya, coba kita cari untuk guru. Ahmad Hidayat, coba Ahmad, kita coba nama lengkap dulu, Ahmad Hidayat. Sudah muncul. Kita klik apakah muncul, dan muncul profil dari Ahmad Hidayat. Berarti skenario yang pertama ini berhasil. Coba sebagian yang kedua adalah skenario sebagian kata. Kemudian data muncul dan aktualnya berhasil tampil. Oke, coba kita panggil Hendra Wijaya, tapi kita panggil Hendra aja. Hendra. Oke, kita klik. Oke, Hendra Wijaya. Jadi muncul rekomendasinya, jadi langsung kita klik dan berhasil. Jadi skenario yang kedua ini berhasil. Sekarang coba kita cari dengan format skenario yang ketiga, yaitu data tidak ada, yang mana data masukan adalah XYZ123, harapannya tidak ditemukan dan aktualnya berhasil. Coba kita cari XYZ123, XYZ123. Tidak muncul, berarti skenario yang ketiga ini berhasil. Dan yang keempat adalah skenario-nya data siswa. Harapannya semua data siswa tampil. Aktualnya tidak tampil dan sehingga gagal. Coba kita cari siswa. Ini sudah muncul rekomendasinya, harusnya kalau kita klik bisa. Belum bisa, coba kita manual. Berarti skenario yang keempat ini gagal karena tidak muncul. Coba kita cari dengan skenario yang kelima, yaitu kata kunci NIS siswa.
Contohnya, ya, harapannya adalah data siswa ditemukan. Aktualnya adalah tidak tampil dan skenario-nya gagal. Oke, coba kita lihat dulu. NISN siswa, coba NISN siswa. 1, 2, kita copy. Kita masuk ke beranda. Kita cari, paste. Tidak muncul, berarti skenario yang kelima ini gagal. Oke, itu beberapa form yang bisa saya uji. Oke, jadi kesimpulan pada pengujian pada sistem, kesimpulan dari pengujian ini pada sistem informasi manajemen sekolah dengan metode black box testing secara keseluruhan menunjukkan bahwa sistem ini sudah berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna, seperti proses login, proses penghapusan data, proses field yang wajib diisi, proses pencarian, itu secara umum, secara fungsionalitas sudah berjalan dengan baik. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kekurangan, terutama pada validasi data. Yaitu contohnya sistem masih menerima input nomor yang mengandung huruf. Juga email yang sudah terdaftar, itu tidak diberikan informasi bahwa email itu sudah dipakai. Juga pada form tambah dan edit siswa, itu masih juga terdapat data yang tidak sesuai, seperti NISN yang mengandung huruf, nomor yang mengandung huruf, serta password yang kosong, serta pada pencarian beberapa kata kunci tidak bisa ditampilkan yang seharusnya bisa ditampilkan sesuai harapan. Nah, berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem telah memenuhi syarat sebagian besar fungsionalitas sistem. Namun validasi terhadap beberapa field terus harus ditingkatkan untuk mencegah kesalahan pengisian data, menjaga konsistensi data yang tersimpan, serta meningkatkan keamanan dan kualitas sistem secara keseluruhan. Jadi secara keseluruhan metode black box testing ini terbukti efektif untuk menguji fungsi-fungsi sistem dari sudut pandang pengguna. Metode ini mampu membantu mengidentifikasi apakah setiap fitur bekerja sesuai spesifikasi serta menemukan kekurangan pada proses validasi yang dapat dijadikan bahan evaluasi dan pengembangan sistem di masa mendatang. Oke, cukup sekian dari saya. Banyak kurangnya saya minta maaf yang besar-besarnya. Saya Dika Wahyu Wicaksono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.